Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita kembali bersuara udara dalam acara kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat taufik inayah kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang sehat, orang-orang yang selalu berjalan di atas jalannya, dan orang-orang yang selalu istiqamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita semua dan juga kepada keluarga kita, dan juga saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan mereka diberi kesehatan dan kesembuhan dengan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu adalah Allah Subhanahu wa taala, masih dalam kitab Umdatul Ahkam dengan bab tentang sholat. Selanjutnya kita bahas tentang surat apa saja yang biasa dibaca oleh Nabi ketika sholat itu, atau surat apa yang biasa direkomendasikan oleh Nabi kepada sahabatnya ketika dia menjadi imami. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz, falaula sallaita bi sabbihi isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'akal kabiru wad dha'ifu wa dzul hajah. Nah, ini sebetulnya kisahnya panjang, ada ceritanya ini. Ada istilahnya itu asbabu al-wurud. Nah, kalau di dalam ayat namanya asbab nuzul. Nah, kalau dia dalam hadis namanya asbabul wurud. Jadi kisah apa yang melatar belakangi sehingga Rasulullah mengucapkan suatu hadis. Nah, itu namanya asbab al-wurud. Nah, ini kisahnya adalah suatu ketika Mu'adz bin Jabal ini adalah imam di kampungnya, di Masjid Bani Salamah, atau sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain. Nah, Mu'adz bin Jabal ini suatu ketika dia ngimami sholat isya, kalau tidak salah, sholat isya. Nah, dalam sholat itu beliau membaca ayat panjang sekali, mungkin bisa surat Al-A'raf, An-Nisa, itu panjang sekali, sehingga sebagian makmum itu nggak kuat, sehingga dia meninggalkan shaf, itu. Kemudian besok atau lusanya dia datang menghadap ke Rasulullah, si makmum ini. Ya Rasulullah, saya tidak mau sholat di kampungku karena imamnya ayatnya panjang-panjang, saya nggak kuat, gitu. Saya banyak kerjaan, gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah SAW memanggil Mu'adz bin Jabal, lalu bersabda dengan apa yang ada di dalam ini, di hadis ini. Ya, Mu'adz bin Jabal, beliau bersabda, falaula sallaita, ya Mu'adz, kenapa engkau tidak membaca, atau seandainya engkau membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha atau wal laili idza yaghsha. Ini surat tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Fa innahu yusalli, karena di belakangmu itu orangnya macam-macam yang sholat. Ada yang sudah tua, ada yang lemah, dan ada juga yang punya kebutuhan. Nah, dia tidak tidak memiliki waktu yang panjang. Nah, oleh karena itu ambillah surat-surat yang setengah-setengah ini, maksudnya pendek ini, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Jadi Sabbihisma rabbikal a'la atau wasyamsi wa duhaha dan wal laili idza yaghsha. Jadi ini kalau tidak salah salatnya salat isya. Nah, dari faedah hadis ini kita ambil beberapa hikmah. Yang pertama, bahwa tentu seorang imam harus betul-betul memperhatikan keadaan makmum. Ya. Karena kalau makmumnya yang di belakang itu tidak kuat dengan surat panjang, sementara dia nanti tidak nyaman sholatnya, ya itu kan juga menjadi nggak khusyuk. Ya. Jadi sholat isya. Istihbabu qiraat hadis suwar. Nah, ini bahwa dianjurkan membaca surat ini, ya,
ketika sholat isya. Ini tentu jadi imam ya, jadi imam. Jadi dianjurkan membaca surat ini ketika jadi ngimami sholat isya, tentunya adalah dibaca surat ini tadi, Sabisma atau wasyamsi atau walaili. Ya. Al-murad bi qiraatil mazkur min as-suwar wahida fi kulli salatin wa laysa jami'a ma zukira. Tadi yang maksud dengan sini adalah yang dimaksud dengan bacaan surat ini adalah bukan digabung satu, jadi bukan umpamanya rakaat pertama sabisma terus masih lagi dilanjutkan lagi wasyamsi, bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah rakaat pertama asyamsi atau rakaat kedua nanti walaili, atau rakaat pertama adalah walaili nanti rakaat yang kedua surat yang lain ya, atau rakaat pertama surat sabisma kemudian rakaat yang kedua walaili gitu. Jadi tidak terlalu panjang, tidak digabung satu dalam satu rakaat, tidak maksudnya. Mura'atu halud da'fa. Nah, senantiasa para imam itu supaya menjaga keadaan makmumnya. Siapa yang mereka mengajak sholat itu sehingga tidak menimbulkan fitnah. Ya. Anna salata ruhuha al-khusyu. Ya, sholat itu sebetulnya adalah intinya adalah ruhnya itu adalah khusyuk dan kehadiran hati. Wal iqbalu 'ala Allah, dan menghadap kepada Allah dengan sempurna. Fa iza kana al-mar'u za hajatin aw ta'akhkhara bis shalah lam yahsul matlub. Jika seandainya orang itu ketika sholat itu merasa dikejar-kejar, tentu ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi setiap makmum dalam rangka mengerjakan sholat. Ayat itu atau hadis itu bukan dilihat dari sebab turunnya. Ya, ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi ayat itu berlaku umum, semua apa yang ada di kandungnya maka itu berlaku. Ya. Jadi itulah namanya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu ada dalam kaidah tafsir bahwasanya ayat itu mencakup makna seluruh yang ada di dalamnya, bukan hanya khusus pada kasus yang sebabnya dia turun. Ya. Saya kira ini disepakati oleh para ulama ya. Jika dengan demikian maka Islam tidak akan berlaku sekarang, berarti hanya berlaku zaman Rasulullah saja. Nah ini dia, ini namanya implikasinya. Padahal Islam itu, Al-Quran itu rahmatan lil alamin sejak beliau diutus sampai akhir zaman. Nah dia. Jadi ayat yang kita baca itu berlaku sampai akhir zaman. Ya, demikian juga hadis ya. Karena Rasulullah itu diutus rahmatan lil alamin, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Nah, nanti kalau ayat Qur'annya hanya berlaku zaman nabi, lantas bagaimana pedoman untuk zaman sekarang kan itu. Nah, tentu ini akan menjadi rancu ya, padahal kita tahu bahwa risalah nabi ini adalah berlaku sampai akhir zaman ya, sampai hari kiamat. Kemudian Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya ini berkaitan dengan basmalah ya, dibaca atau enggak ketika imam itu menjadi imam ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yastaftihuna as-salata bilhamdillahi rabbil alamin. Dalam riwayat yang lain kata Anas, "Shallaitu ma'a Abi Bakar wa Umar wa Utsman falam asma ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim." Jadi Anas bercerita bahwasanya Nabi SAW dan juga Abu Bakar dan juga Umar itu radhiyallahu anhum jami'an, mereka semuanya memulai salatnya itu dengan langsung baca alhamdulillah. Artinya suara yang nyaring itu yang kita dengar sebagai makmum itu langsung alhamdulillahirabbil alamin ya. Dalam riwayat yang lain Anas bercerita, saya telah salat di belakang Abu Bakar dan juga di belakang Umar dan juga di belakang Utsman. Saya nggak pernah mendengar salah seorang di antara mereka membaca basmalah, artinya mengeraskan gitu maksudnya. Ya.
Jadi tidak pernah saya dengar mereka itu mengeraskan baca basmalahnya. Dalam hadis Muslim, "Shallaitu khalfan Nabi wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman, fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin, la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha." Dalam hadis Muslim, Anas berkata, saya pernah sholat di belakang Nabi dan juga Abu Bakar dan juga Umar dan juga Utsman. Mereka semuanya memulai sholatnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka tidak mengeraskan basmalah di awal mereka membaca dan juga di akhirnya. Jadi dari disimpulkan daripada hadis ini, ya ini khusus untuk imam, ya bahwa Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman itu ketika menjadi imami itu langsung membaca alhamdulillah, artinya mengeraskan itu. Bismillahnya di mana? Itu dibaca secara sir, ya. Memang dalam tentang dengan basmalah di awal surah Al-Fatihah seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa para ulama itu memang berselisih, ya. Berselisih pendapat terkait dengan basmalah. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa basmalah itu bukan dari surat Al-Fatihah dan juga bukan surat dari Al-Quran, maka tidak perlu dibaca, maka langsung baca alhamdulillah. Ini pendapat Imam Malik rahimahullah. Pendapat yang kedua menyebut bahwa basmalah itu bagian dari Fatihah, maka juga harus dibaca dan harus dikeraskan. Ini pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Adapun yang ketiga menyebut bahwa basmalah itu adalah bagian dari ayat Al-Quran dan dianjurkan untuk selalu dibaca dalam setiap awal surat. Cuma dibacanya dengan secara sir, tidak nyaring, ya. Karena tadi hadisnya ya ini. Jadi mereka tetap membaca tapi membaca dalam suara sir, tapi ketika membaca alhamdulillah maka mereka membaca. Karena membaca basmalah di awal surat itu dianjurkan, disunnahkan, apalagi membaca Quran, ya. Jadi setiap kita membaca awal surat di dalam Al-Quran itu kita basmalah, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Ketika membaca awal surat, kecuali surat Baro'ah, Jadi awal surat. Tapi kalau kita membacanya di tengah surat, maka yang kita baca adalah a'udzu saja. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Jadi memang dianjurkan membaca al-basmalah itu setiap di awal surat. Ya. Namun dengan suara sir, ya, dengan suara sir. Fiqhul hadis al-bad'u fi shalat bi qiraatil Fatihah qabla ghairiha. Bahwasanya ini menandakan bahwa Fatihah itu menjadi rukun di setiap rakaatnya. Jadi sekali lagi, Fatihah itu dibaca terus setiap sholat. Kalau ada sholat yang enggak baca Fatihah maka batal sholatnya. Apakah itu sholat jenazah, apakah itu sholat ghaib, apakah itu sholat Jumat, apakah itu sholat fardu 5, apakah itu istisqa, apakah itu sholat Idul Fitri dan Idul Adha, intinya semua sholat, ya, kalau enggak pakai Fatihah maka sholatnya batal. Maka itu namanya as-sab'u al-masani. Jadi bacaan yang 7 ayat yang selalu diulang. Laisa fil hadis annahum kanu yatrukuna qira'ah basmalah. Jadi dalam hadis ini tidak disebutkan bahwa mereka tidak membaca basmalah sama sekali, tidak. Membaca cuman tidak nyaring. Bal fihi annahum yaqra'unaha wa la yajharun. Ya. Jawazu tasmiyati surah minal Qur'an bi ba'dihha, ya. Bahwa surat itu boleh diberi nama dengan menyebut salah satu ayat dari suratnya. Contohnya surat Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran, As-Sab'ul Matsani, ya. Atau surat Al-Fatihah disebut juga surat Alhamdulillahirabbil alamin, itu boleh. Ya, seperti surat Al-Isra namanya surat Subhana umpamanya, ya. Atau surat Maryam dengan surat Kaf Ya Ain Shad dan sebagainya. Penamaan surat. Al-ihtijaj bi fi'l sahabah, ini juga penting. Bahwa berhujjah dengan apa yang diperbuat oleh sahabat, berhujjah dengan apa yang diperbuat oleh sahabat yang mereka itu mengambil dari Rasulullah. Jadi termasuk hujjah. Jadi hirsus sahabah
radhiyallahu anhum ala ta'assi, ya. Apa namanya? Kepedulian para sahabat dalam rangka mengikuti, ya, mencontohi apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya setelahnya. Jadi memang para sahabat itu bertingkat, ya. Tentu sahabat utama itu adalah 4 khulafa ar-rasyidin, ya. 4 khulafa rasyidin itu adalah sahabat-sahabat utama. Sehingga apa yang mereka sunnahkan, ya, 4 khulafa ar-rasyidin ini, yaitu juga menjadi sunnah bagi umatnya. Karena memang kita diperintah untuk mengikuti sunnah mereka. Rasulullah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin." Ikutilah sunnahku dan juga sunnah-sunnah khulafa ar-rasyidin 4 yang datang setelahku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi bahwa basmalah itu tetap dibaca, ya, tetap dibaca baik imam maupun makmum, tapi dia dibaca secara sir, ya, dibaca secara sir, artinya tidak nyaring, ya. Bab sujud sahwi, ya, ini bab tentang sujud sahwi, sujud karena lupa, ya. Jadi lupa dengan lalai itu beda. Lalai, kalau lalai itu berarti kan sengaja, tapi kalau lupa itu tidak sengaja, ya. Sujudus sahwi sajdatani masyru'atani bisababis sahwi fis shalah. Sujud sahwi itu adalah dianjurkan 2 kali sujud itu karena lupa di dalam sholat, bukan lalai, ya, lupa. Wasahwu fis sholati nisyan. Sahwu dalam sholat itu artinya lupa. Walaysa fihi mu'akhadzah, dan tidak ada azab, ya, tidak ada sanksi. Wala itsma, dan tidak ada dosa. Li'annahu bighairi ikhtiyaril insan. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena itu di luar daripada batas kemampuan manusia. Nah, karena wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Maun, ya, kita sering baca fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun. Itu pakai an. Celakalah bagi orang yang lalai dalam sholatnya. Di sini bukan lalai, tapi ini lupa. Ya, jadi kalau lalai itu sengaja. Lalai itu sengaja. Tapi kalau sahu itu tidak. Jadi as-sahi fi as-sahi'an. Nah, coba bahasa Arab itu luar biasa. Detail, ya. Kalau lalai itu saha'an. Lalai, saha'an, ya. Saha'an itu lalai. Tapi kalau sahafi itu lupa. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang namanya lupa dalam sholat itu ada beberapa kemungkinan. Al-awwal an-naqs, kurang, ya, kurang rakaat atau kurang rukun. Ya, itu ada kejadiannya kama fi hadis Abdullah ibnu Malik ibnu Buhaina anna nabiyya shalla bihim az-zuhra wa lam yatashahhad at-tashahhud al-awwal. Jadi kurang, ya. Suatu ketika Nabi SAW pernah sholat zuhur, kemudian beliau tidak tasyahud awal, nah, berarti kurang. Jadi, atau aziyadah, nambah, ya, nambah perkara sholat, nambah rukun atau nambah wajib. Kama fi hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fi sahihain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra khamsan. Falamma shalla sallama qila lahu azida fis shalah qala madza qalu sallaita khamsan fasanna rijlaihi wastaqbala al-qibla wa sajada sajdataini summa sallam. Ini kasus yang kedua dari penambahan rakaat. Itu hadis Abdullah ibnu Mas'ud dan dari Bukhari Muslim. Nabi SAW pernah sholat zuhur 5 rakaat. Jadi menambah, lupa. Pernah sholat zuhur 5 rakaat. Kemudian setelah beliau salam, ditanya, azida fis shalah, ya Rasulullah, apakah ada penambahan sholat? Apakah ada penambahan rakaat? Qala amadzak, apa memang terjadi? Mereka menjawab, qalu shallaita khamsan. Ya Rasulullah, engkau sholatnya 5 rakaat tadi. Mendengar jawaban para sahabat itu, langsung beliau kembali menghadap kiblat dengan duduk seperti tasyahud akhir, yakni fasanna rijlaihi. Kemudian beliau duduk seperti sholat, ya, seperti tahiyat, kemudian menghadap kiblat lagi,
wasajada sajadata ini, dan langsung sujud 2 kali. Ya, setelah sujud baru lagi salam. Nah, ini ada salamnya. Nah, jadi meskipun sujudnya itu setelah salam, ya, sujud 2 kali, sujud sahwinya setelah salam, tetap setelah itu salam lagi. Ya, ini hadisnya di Bukhari Muslim. Beliau nambah rakaat. Setelah diingatkan, jadi beliau nggak ngulang sholatnya, jadi langsung saya menghadap kiblat, kemudian seperti tasyahud, ya, posisi seperti tasyahud akhir tadi, kemudian beliau langsung sujud 2 kali, kemudian setelah itu salam. Yang ketiga, asyak. Asyak itu ragu. Sementara ragu ini 50-50. Ya, ragu 50-50 antara 2 kemungkinan. Umpamanya ini sudah rakaat 4 apa rakaat ketiga. Nah, dalam kondisi ini, ya, ketika ragu dan tidak ada yang condong di antara keduanya, maka anjuran atau aturan Rasulullah itu adalah memilih yang paling sedikit, ya, jumlah yang paling sedikit. Seumpamanya salatnya ini sudah 4 apa 2, ini sudah 3 apa baru 2, sementara ini sangat kuat dua-duanya ini. Ya, bisa saja kita tiba-tiba setan itu mengalihkan perhatian kita, kemudian kita sholat, ini kita tidak tahu ini sudah 2 atau baru 2 apa sudah 3 kan gitu. Nah, sementara keduanya sama kuat, maka dijadikan kurang, ya, kemudian nanti baru dibangun dari angka itu, baru setelah itu sujud nanti, ya, sebelum salam 2 kali, ya. Jadi umpamanya kita sholat zuhur, ya, pada rakaat yang ketiga kita ragu ini sudah 2 apa 3, dan itu keraguannya ya, tidak bisa dikuatkan antara keduanya. Nah, maka kita mengambil angka yang kecil, ya. Bilangan di dalam sholat itu sama dengan bilangan di dalam tawaf, ya, sama persis, ya. Kalau tawaf itu kalau kita ini sudah 3 apa baru 2, atau sudah 3 atau baru 3 atau sudah 4, ini sudah 5 atau sudah 6. Nah, biasanya itu yang paling sering terjadi itu tengah-tengah itu ketika tawaf itu. Nah, maka kita ambil yang paling kecil, ya. Jika memang keduanya sama kuat, ya, keraguan-raguannya itu sama kuat. Ini hadisnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fi Sahih Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salasan am arba' falyatrahi syak wal yabni ala mastayqana thumma sasjudu sajdataini qabla an yusallim fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman kanata targhiman lisyaitan. Nah, artinya jika salah seorang di antara kalian itu ragu-ragu dalam sholatnya, dia tidak tahu apakah sudah berapa rakaat dia sholat, 3 atau 4, falyatresyak, maka hendaklah dia membuang keraguan-raguan itu dan membangun atas apa yang diyakini. Nah, sumayas juru sajadata ini, kemudian dia sujud 2 kali sebelum dia salam. Nah, ini dia. Fa in kana shalla khamsan, jika dia sholat 5 maka syafa'na, maka hendaklah dia menggenapkan. Artinya khamsan itu artinya dijadikan 4, artinya sudah selesai maka dia dijadikan bilangan genap, ya. Jadi dia ambil angka yang terkecil, ya. Jadi kalau dia menyangka ini sudah 3 apa 4, maka dia ambillah angka yang lebih kecil, ya. Kemudian asyakku fi ziyadah wan nuqsan. Kemudian ada keraguan-raguan antara nambah atau kurang. Iza tarajjah, sementara dia punya kecenderungan di antara salah satunya. Dia punya kecenderungan bahwa ini sudah 3 apa 4. Tapi dia mengatakan sudah 4. Tapi tetap ada keraguan. Cuman keraguannya kecil.
Nah, bahwa ini saya sudah 3 atau 2, saya kuat, saya contohnya 2, ya berarti ya 2 itu dia bangun. Nah itu. Nah, jadi keraguan tapi dia lebih condong di salah satunya dan itu lebih kuat. Maka dia dibangunlah dari angka yang dia condong tadi. Nah, baru setelah itu dia sujud, dia lengkapi. Umpamanya salat zuhur, dia ragu antara 3 dan 4. Tapi salah satunya itu ada yang kuat. Condong, oh saya ini baru 3. Ya sudah berarti dibilangnya baru 3. Nah, baru dilengkapi. Nanti sebelum salam dia sujud 2 kali. Atau umpamanya dia yakin 4. Ini sudah 4 ini. Ya sudah berarti ya udah selesai. Jadi nanti dia sujud juga. Jadi intinya bahwa sujud itu ini sebabnya. Karena kekurangan, kalau kurang ya ditambahi. Kemudian karena penambahan, ya penambahan tidak usah ditambahi, langsung sujud. Kalau dia syak, keraguan, dan keraguan sama kuat antara 2 kemungkinan, maka diambil yang terkecil. Angka yang terkecil. Kalau antara ragu dan 3 atau 2, sementara sama-sama kuat, maka berarti 2. Baru dibangun dari keraguan itu. Nah, tapi kalau ragu tapi keraguannya kecil, lebih condong yang setelah yang salah satunya, maka dia bangunlah dari yang salah satu tadi. Umpamanya ini sudah 3 atau ini sudah 4 atau baru 3, tapi dia condong ke 4, ya sudah. Artinya dia sudah selesai. Berarti nanti tetap sujud sahwi. Nah, sujud sahwi sebelum salam 2 kali. Bacanya adalah seperti bacaan sujud biasa, subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawab. Nah, jika salah seorang di antara kalian itu ragu-ragu dalam salatnya, maka hendaklah dia mengambil yang lebih hendaklah dia condong kepada yang dia yakini. Ya, falutimma alaihi, kemudian dia melengkapi apa yang dia yakini itu. Summa yusalli, kemudian dia salam, summa yasjud sajdataini, kemudian dia sujud 2 kali. Jadi Bapak Ibu dan Saudara Subhanahu wa taala, untuk yang keempat ini ya saya ulangi ya, jika kita ragu dan ragu ini 2 kemungkinan dan sementara di salah satunya itu adalah ada yang kita yakini salah satunya, maka hendaklah itu kita ambil. Nah, falyutimma alaihi, maka hendaklah dia melengkapi apa yang dia yakini tadi. Summa liusallim, summa liyasjud sajdataini. Kemudian dia salam, tapi sujudnya setelah salam ini ternyata. Summa liyasjud sajdataini. Tadi saya katakan sebelum salam. Ternyata di kemungkinan hadisnya di bawah adalah mengatakan summa liyasjud sajdataini. Jadi salam dulu baru salat, salam dulu baru sujud ya, kemudian salam lagi. Summa liusallim, summa liyasjud sajdataini. Ya. Saya ulangi lagi ya, mungkin karena kita sering mengalami ya. Pertama, ketika kita kekurangan rakaat ya, dan yakin betul rakaat kurang ya, yakin dan rakaat, maka kita mengambil lagi 1 rakaat, nanti sujud sahwi sebelum salam ya. Yang kedua, ketika kita kelebihan rakaat dan ingatnya baru setelah salam ya, tidak perlu kita ngambil 1 rakaat, langsung kita menghadap kiblat ya, duduk seperti biasa, langsung sujud 2 kali sujud sahwi. Ya, bacaannya sama dengan sujud biasa. Yang ketiga, ketika kita ragu dan keraguan itu tidak ada yang kuat di antara keduanya, khususnya dalam masalah bilangan rakaat. Ini sudah 4 atau baru 3, ini sama kuat. Sama kuat 50-50. Maka solusinya adalah mengambil angka yang lebih rendah. Kemudian dibangun dari angka itu, kemudian diteruskan ya. Umpamanya ini 3 atau 4, ambil 3.
Artinya berarti kurang satu, ya, sudah dilengkapi. Nanti sujudnya sebelum salam. Nah, kemudian yang keempat, ragu, tapi ragunya itu ya ada salah satunya itu lebih condong. Ya, salah satunya lebih condong. Ini ada 3 atau 4, tapi saya kuatnya 4, ya sudah. Ada sudah 4. Nah, kata Rasulullah, falyutimma alaihi summa liyusallim summa liyasjudu sajadataini. Hendaklah dia melengkapi apa yang dia yakini itu, kemudian dia salam, kemudian dia sujud. Nah, kemudian dia sujud 2 kali, setelah itu salam lagi. Summa liyasjud sajadataini. Jadi sujudnya ini sujud sahwi sudah, ini yang kedua ini. Jadi sujud setelah salam. Nah, wa qad waqa'a minan nabi li hikamin katsira. Jadi Nabi pernah mengalami ini semua. Nah, dengan hikmahnya, tentu ada hikmahnya. Kita coba dulu. Ya. Jadi ini Rasulullah pernah mengalami semua. Nah, apa hikmahnya? Bayan annahu bashar yaqa minhu ma yaqa'u min ghairihi illa annahu la yuqarru alaihi asamata limaqami. Artinya bahwa Nabi itu manusia. Ya, beliau mengalami apa yang dialami oleh manusia, yang lupa dan sebagainya. Tapi sekali lagi, ya, ini sebagai contoh kepada umat, ya, sebagai satu juga tasyrik. Jika terjadi kasus seperti ini, apalagi dalam hal ibadah, jadi ada contohnya. Jadi sehingga umat ini mendapat suatu petunjuk, ya, dari beliau jika mengalami hal yang sama. At-tasyri' fil ummah. Nah, ini juga dalam rangka mensyariatkan atau membangun suatu hukum, ya, kepada umat, karena beliau adalah contoh. At-tasliyah wa ta'ziyah, ini juga. Ini semua termasuk hiburan juga, ya, bagi yang mengalami ini. Ya, bahwa lupa itu hal biasa, ya, ya, sehingga kita tidak boleh merasa sedih karena lupa. Nah, jadi ketika orang itu lupa, dan ingat Rasulullah juga lupa kan gitu. Nah, sehingga dia tidak merasa sedih, tidak merasa seakan-akan dia itu batal salatnya dan sebagainya. Tidak, karena pimpinan kita, penghulu kita, yaitu Nabi Muhammad juga mengalami hal yang sama, dan itu maksudnya. Sehingga kita tidak perlu berkecil hati, apalagi bersedih seakan-akan sholat kita itu batal dan sebagainya. Nah, jadi sujud sahwi itu diadakan itu dalam rangka apa? Ya, dalam rangka irda' lirrahman wa targhim, ya, dalam rangka mengusir setan, dan juga di dalam rangka irda, ya, irda kepada Ar-Rahman, bahwa kita memang kita ini adalah makhluk lemah, ya. Selanjutnya hadis yang panjang ini, ya, ini kisah Nabi Muhammad SAW. Muhammad ibnu Sirin an Abi Hurairah qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatil asyi. Qala ibnu Sirin fasammaha Abu Hurairah walakin nasitu ana fasalla bina rak'ataini thumma sallam faqama ila hashabatin ma'rudatin fil masjid fattaka'a 'alayha ka'annahu ghadban wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa shabbaka baina asabi'ihi wa kharajat as-sur'anu min abwabi al-masjid faqalu Qasuratis salat wa fil qawmi Abu Bakar wa Umar fahaba ayyukallima wa fil qawmi rajulun fi yadayhi tul yuqalu lahu zul yadaini faqala ya Rasulullah anasita am qusratis salat qala lam ansa wa lam tuqsar faqala akama yaqulu zul yadain faqala na'am fataqaddama fasalla ma tarak thumma sallama thumma kabbara wa sajada mithla sujudihi aw atwal thumma rafa'a ra'sahu fakabbar thumma kabbar wa sajada mithla sujudihi aw atwal thumma rafa'a ra'sahu wa kabbar farubbama sa'aluhu thumma sallam. Qala
Fanubitu anna Imran ibn Husain qala thumma sallam. Al-ashi yakni ma baina zawali syamsi ila ghurubiha. Ya. Ini kisahnya panjang, pernah terjadi zaman Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu pernah sholat antara zuhur atau asar. Ini, tapi di sini yang kuatnya antara asar sepertinya. Ya. An Muhammad ibnu Sirin bercerita bahwasanya Abu Hurairah SAW pernah berkata, ya, shalla bina Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah pernah sholat bersama kami, ihda sholatil asyi, ya, sholatil asyi. Jadi antara dua sholat zuhur atau asar ini. Qala Ibnu Sirin wa sammaha Abu Hurairah walakin nasitu ana. Jadi Ibnu Sirin mengatakan sebetulnya Abu Hurairah menyebut itu sholat apa, tapi saya lupa. Intinya bahwa Nabi sholat kekurangan. Fasalla bina rak'ataini, kata Abu Hurairah, ya. Kemudian beliau sholat bersama kami hanya 2 rakaat. Kemudian dia salam. Kemudian beliau salam, baru 2 rakaat. Faqama ila khashabatin. Kemudian dia berdiri, ya, sambil membawa tongkat yang sudah disediakan di masjid itu. Fattaka 'alaiha. Kemudian beliau memegang tongkat itu, ya, seperti orang mau bicara. Faka'annahu ghadban. Ya, seakan beliau itu sepertinya marah itu. Ya. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Dan beliau meletakkan jemari-jemarinya, ya, jemari kanan di atas kiri, ya, seperti orang memegang tongkat itu sambil berdiri. Wa syabbaka baina asabi', dan beliau menggenggam tangannya, ya, seperti orang memegang tongkat itu. Wa kharajatis sur'anu min abwabil masjid. Nah, kemudian orang-orang tadi yang sudah selesai sholat, banyak yang sudah keluar. Nah, udah salat. Faqalu. Ya. Jadi orang-orang yang ada di belakang itu, ya, keluar dan mengintip. Jadi maksudnya naik ke depan gitu, di pintu yang depan, bagian depannya. Faqalu qusratis shalah. Jadi orang-orang yang di belakang, ya, bagian belakang itu keluar masjid, maksudnya masuk ke lewat samping, maksudnya karena kan kita tahu masjidnya kan lumayan panjang gitu ke belakang. Kemudian yang saf belakang itu meninggalkan masjid tapi masuk ke pintu gitu, mau masuk ke pintu. Jadi semuanya berjubel di pintu. Mereka bertanya, qusratis shalah? Apakah salat ini dikurangi rakaatnya ini? Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar. Padahal di antara yang salat itu ada Abu Bakar, ada Umar dan yang lain, ya. Ada panglima, ada istilahnya itu pembesar sahabat. Fahaba ayukalima. Keduanya itu merasa EUPKU, ya, merasa sungkan untuk menegur beliau. Ya, inilah posisi Nabi SAW itu sangat agung, ya, sangat mulia di hati para sahabatnya, terutama sahabat-sahabat yang terdekat. Ya, mereka sama sekali mengerti betul, ya, bagaimana wibawa Rasulullah itu. Jadi fahaba ayyukallimah. Kedua sahabat pembesar ini, ya, merasa sungkan, ya, untuk menegur beliau ini bahwasanya memang salatnya kurang. Wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tul. Nah, di antara yang hadir itu ada seseorang yang kebetulan tangannya itu panjang. Yuqalu lahu Zulyadain. Dia disebut katanya Zulyadain, artinya 2 tangan yang panjang. Pemilik 2 tangan yang panjang itu. Faqala ya Rasulullah, anasita. Nah, ini lancang dia, berani dia. Tanya, ya Rasulullah, apakah engkau lupa? Am kusiratis shalah, atau karena memang salatnya memang dikurangi sudah, artinya ada perintah baru dari Allah bahwa salat asar ini dikurangi rakaatnya, kan gitu. Istilahnya. Jadi sahabat ini ingin tanya sekaligus mengkonfirmasi ke Nabi. Ya Rasulullah, apakah engkau lupa atau memang salatnya dikurangi itu? Qala, belum menjawab. Lam ansa, saya enggak lupa. Walam tuksar, dan salatnya juga tidak dikurangi. Ya, jadi tidak ada wahyu bahwasanya salat asar itu dikurangi. Faqala, nah setelah itu baru beliau bertanya lagi kepada kaum yang ada paling depan, yang ada di shop yang terdepan ini. Aqama yaqulu Zulyadaini, apakah ucapan saudara Ma itu benar?
apakah perkataan saudaramu itu benar, maksudnya adalah Zulyadah yang tadi. Qalu na'am, ya benar ya Rasul, engkau sholatnya kurang. Nah di sini kita fataqaddama, kemudian beliau maju lagi, artinya kembali ke shafnya, kembali ke tempat imamnya. Fasalla ma tarak, kemudian beliau melengkapi sholatnya apa yang kurang tadi. Summa salam, kemudian beliau salam. Nah, mana sujudnya? Nah ini. Summa kabbara wa sajada misla sujudihi au atwal. Summa rafa'a ra'sahu fakabbar. Summa kabbar wa sajada misla sujudihi au atwal. Summa rafa'a ra'sahu wa kabbar. Farubbama sa'aluhu summa salam. Ah ini. Jadi setelah mendengar dari setelah mendengar dari para sahabat bahwa memang beliau kurang sholatnya, ya, kemudian beliau melengkapi apa yang menjadi kurangnya tadi, kemudian beliau salam seperti biasa. Nah setelah salam itu baru beliau sujud 2 kali. Ya, di sini disebutkan bahwa sujud yang pertama, ya, itu sepertinya sama dengan sujud-sujud biasa, ada mengatakan lebih panjang. Ya. Kemudian sujud lagi. Jadi saya seperti biasa takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian salam. Jadi 2 kali salam. Salam pertama salam asli, ya, salam karena salat biasa. Kemudian salam yang kedua tadi setelah dia sujud sahwi. Dari kisah ini banyak sekali hukum yang kita ambil, ya, yang berkaitan dengan lupa dalam salat, ya. Para ulama berselisih tentang nama sahabat ini siapa, tapi itu tidak perlu ya kita bahas, ya. Siapa nama sahabat tadi yang menegur itu? Ada yang mengatakan namanya adalah Ibnu Abdi Amr Ibnu Nadla Al-Khuzai, ya. Wal Khalifah di dalam dalam hadis yang lain namanya adalah Zushimalaini. Ya, tidak perlu kita memperdalam siapa nama sahabat tadi, ya. Kita langsung saja mengambil hukum fikih yang ada di dalam hadis tadi. Ini hadisnya panjang. Isbatu basyariyatun nabi. Ya, itu sudah kita bahas bahwasanya memang menunjukkan bahwa nabi itu adalah manusia. Manusia. Jadi beliau juga lupa. Ya, kalau beliau lupa seperti kita, ya, jadi kurang sholatnya. Jawazu as-sahih fi shalah minhu, bahwasanya bisa saja Nabi itu terjadi kelupaan dalam sholatnya. Jadi pertama beliau manusia, beliau bukan malaikat, ya. Beliau makan, beliau minum, ya. Beliau juga lupa, dan bisa jadi lupa itu terjadi pada salat Nabi ketika beliau sholat lupa. Ya. Walakin la tuzibu hatta yazkura bima sahan. Tapi tidak berarti bahwa beliau akan terus lupa. Ya. Jadi itu adalah hikmah, ya, dari Allah untuk menunjukkan bahwa ketika ada yang lupa maka caranya seperti ini. Nah, karena Nabi ini kan mandat, ya, Nabi itu adalah membawa mandat dari Tuhan. Jadi apa yang dilakukan itu adalah contoh, apalagi dalam masalah ibadah. Ini faedah lagi, anna inqita' baina itmamis salati ma'a dhannihi tamamaha summa mu'awadatil ikmal anit tazkir la yubtiluha. Nah ini jeda, ya, jeda antara, ya, jeda ketika ingin melengkapi rukun dalam sholat dengan persangkaan bahwa sudah selesai, kemudian kembali melanjutkan apa yang kurang, itu tidak membatalkan sholat. Jadi tadi kan Nabi kekurangan 2 rakaat dan sempat dialog, ya. Jadi ada jeda di situ, ya, jeda dan dialog. Nah, karena jedahnya dan dialognya itu berkaitan dengan sholat, maka sama sekali jeda itu tadi tidak membatalkan sholat. Jadi ada jeda, ada dialog tadi. Ini gimana. Nah, ternyata memang yang benar adalah makmum, bahwa memang Rasulullah kurang, kemudian beliau melanjutkan dan tidak mengulangi. Ya, ini yang penting. Jadi beliau tidak mengulangi dari awal, hanya melanjutkan apa yang kurang saja. Nah, itu menandakan bahwa jeda yang sedikit, ya, yang tidak terlalu lama, sampai pun ada dialog, ya, dari masih dalam konteks sholat, itu berarti tidak membatalkan sholat.
tidak membatalkan sholat. Ya, bayangkan beliau sudah salam, ya, sudah salam bahkan ada dialog. Ya. Kemudian beliau diingatkan bahwa memang ada yang kurang. Kemudian beliau kembali dan melanjutkan dan tidak mengulang. Kan di sini kan poinnya kan tidak mengulang itu tadi. Nah, berarti tidak batal. Ya, karena kenapa? Karena jedahnya masih singkat. Kemudian yang dialog tadi ada berkaitan dengan sholat. Ya, lain hanya kalau dialog berkaitan dengan jual beli, ya itu lain lagi. Ya, tiba-tiba diingatkan ada berapa harga, ya, itu lain lagi. Ya. Jadi dialognya itu berkaitan dengan sholat itu tidak membatalkan. Tapi kalau sudah dialognya sudah berkaitan dengan perkara lain, apalagi dengan perkara dunia, wah, itu sudah batal. Ya. Kemudian annas salam fi sahwi fi haqqi man zanna ikmal as-salah la yu'addu manhiyan, ya, bahwa orang yang salam, jadi salam normal tadi karena lupa, ya, bagi orang yang menyangka bahwa dia sudah sempurna itu tidak terlarang dan tidak membatalkan. Jadi salam yang pertama tadi ya dianggap ya hilang sudah, artinya ya dia karena memang dia lupa, ya. Ya. Anna kalaman nasi la yubtiluha, ini penting juga, bahwa pembicaraan yang keluar dari mulut seorang yang lupa, ya, seperti tadi itu sama sekali tidak membatalkan sholat. Ya, sekali lagi, karena yang dibicarakan adalah masih berkaitan dengan sholat. Anna tazkiral imam bil kalam ala sahwi la yubtil imam, ya, mengingatkan imam, ya, dengan perkataan karena dia lupa itu tidak membatalkan. Jadi di sini dua hal, imamnya juga tidak batal, makmum tadi yang mengatakan sesuatu ucapan, ya, di luar sholat itu juga tidak batal. Karena tadi dia bertanya, ya Rasulullah, apakah rakaatnya dikurangi, kan itu kan dia kan ngomong berarti. Nah, omongannya ini tidak membatalkan sholat. Karena tadi beliau ikut Rasulullah lagi, sholat lagi. Jadi imam dan makmumnya itu tidak batal. Nah, tapi sebaliknya, annal af'al al-katsirah allati laysat minas shalah idza waqa sahwan, ya. Nah, ini juga bisa dikiaskan juga suatu perbuatan yang banyak terjadi, jadi suatu gerakan yang taruhlah, ya, dan itu mungkin berulang dalam sholat, ya, dilakukan karena lupa, itu juga tidak membatalkan. Jadi gerakan yang lupa, ya, di dalam sholat kita ini juga tidak membatalkan. Jawazul bina ala sholati ba'da salam minha sahwan, ya. Boleh seseorang itu, ya, memulai membangun dari sholatnya apa yang dia lupa. Artinya tadi maksud saya tadi melanjutkan, ya, apa yang dia lupa. Jadi apa yang dia lupa ya sudah itu yang dia lanjutkan, tidak perlu lagi mengulang. Masyru'iyatu sujud sahwi, ini penting sekali, bahwa disyariatkan untuk sujud sahwi, ya, sujud karena lupa. Anna sujud sahwi yakunu sajdatain ka sujud shalah. Sujud sahwi itu dilakukan 2 kali seperti sujudnya salat. Ya, sekali bacaannya adalah subhana rabbiyal a'la. Nah, anna sujud sahwi fi akhir shalah. Sujud sahwi itu dikerjakan di akhir salat, baik sebelum salam atau setelah salam. Tadi kan sudah dijelaskan kapan sebelum salam dan kapan setelah salam. Anna sujud sahwi la yata'addad bi ta'addudi sababihi fi salatil wahidah. Jadi bisa saja mungkin kita lupa dalam hal salat itu banyak perkara, tapi sujudnya hanya 2 kali saja. Itu maksudnya. Jadi sujud sahwi itu tidak terbilangkan atau tidak nambah karena banyaknya perkara yang dilupakan. Ya. Jadi umpamanya kan dalam hal rakaat kan dalam satu rakaat kan ada Fatihah, ya kan? Ada ruku, ada sujud, ya kan? Nah, ada dulu antara 2 sujud, itu kan semua perkara rukun. Tapi sujudnya cuma 2 kali aja. Nah, itu maksudnya bahwa sujud sahwi itu tidak bertambah dengan bertambahnya perkara yang dilupakan, tidak. Jadi sujud sahwi hanya 2 kali saja. Annal ma'mum yatba'al imam fi sujud sahwi. Dalam kondisi seperti ini, seorang makmum itu harus ikut imam dalam sujud sahwi. Jadi umpamanya imamnya sudah yakin bahwa ini sudah 4. Nah,
makmumnya harus tetap ikut ya. Seumpama ada imamnya ragu, tapi keraguannya itu condong salah satunya dan dia yakin di salah satunya. Kemudian nanti di akhir dia sujud, ya, makmum ikut sujud juga, meskipun makmumnya sudah yakini bahwa dia itu sudah bagus itu. Ya, ini dia. Jadi tidak boleh makmum itu dia saya nggak lupa, tidak apa-apa. Dia harus ikut karena imam itu diadakan untuk diikuti. Ya, jadi kalau seumpama imamnya saja yang ragu-ragu, kemudian dia sujud, ya makmum harus sujud karena dia mengikuti imam. Nah, mengikuti imam. Kan kalau tidak salah sudah pernah kita bahas juga, kalau imamnya itu sholatnya duduk, ya kita duduk juga, kan itu. Pokoknya ada imam sakit kaki, tiba-tiba di tengah-tengah sholat kakinya lumpuh ya. Ya, biasa terjadi, mungkin imamnya umurnya taruh 80 tahun umpamanya. Tiba-tiba di tengah sholatnya itu tiba-tiba lumpuh kakinya, sehingga dia menyebabkan dia sholatnya sambil duduk, ya kan itu. Maka makmum yang di belakang juga ikut duduk, nah, karena mengikuti imam. Nah kan itu pernah kita bahas sebelumnya, ketika Rasulullah SAW menjelang sakit ya, menjelang meninggal itu kan sempat beliau menjadi imami ya beberapa sholat. Kemudian setelah itu beliau duduk ya karena nggak kuat berdiri, ya makmumnya juga duduk. Nah, bahkan beliau memberi isyarat supaya duduk. Nah, sebagian sahabat itu ingin tetap berdiri karena mereka tidak apa-apa. Nah, tapi Rasulullah beri isyarat supaya dia duduk. Artinya bahwa apa yang dikerjakan oleh imam selama dalam konteks sholat, maka kita mengikutinya. Jadi kalau imam sujud sahwi, ya kita sujud sahwi juga. Jawazu tashbiki bainal asabi' ba'da inqida'is shalah, ini ya. Boleh seorang itu menggenggam tangannya setelah sholat. Ya, jawazu zikr rajuli bil qalbi bil laqbi in lam yu'raf la bi'aini juga. Boleh menyebut nama seseorang itu dengan gelarnya jika memang kita nggak tahu siapa namanya. Ya, tadi kan Zulyadaini. Orang yang panjang, tangannya panjang. Karena mungkin para sahabat nggak tahu namanya. Annahu la yushra'u tasyahud ba'da sujudis sahwi. Bahwa tidak perlu tasyahud lagi setelah sujud sahwi, tapi langsung salam. Ini ada pertanyaan. Ini dia. Jadi ini ada pertanyaan yang bagus sekali ya. Jika kaki imam sakit misalnya, dia duduk tahiyat akhir, ujung kakinya, jari kakinya tidak tekuk sampai lantai, berarti semua. Oh, bukan begitu maksudnya. Ya, bukan begitu maksudnya. Cuma saya itu yang diambil patokan adalah duduk berdiri ya itu gitu. Kalau sampai detail begitu ya enggak ya. Enggak, bukan begitu maksudnya. Jadi yang jadi patokan itu imam adalah sujud, duduk ya. Nah, adapun dalam sifat duduknya itu saya kira masing-masing kan beda-beda ya, masing-masing itu beda-beda orang, ada yang sakit ya. Jadi ketika imamnya dia sakit dan enggak, jadi kita yang makmumnya seperti duduk ya, seperti duduknya Rasulullah tuh ya. Jadi maksudnya di sini adalah gerakan-gerakan yang gerakan-gerakan yang besar atau gerakan-gerakan yang nampak. Jadi duduk, sujud sahwi, berdiri, dan itu yang maksudnya itu ya. Kalau sampai detail seperti cara duduk ya enggak. Karena tentu masing-masing orang kan mungkin imamnya sakit dan sebagainya ya. Ini saya kira itu pertanyaan yang bagus ya. Kemudian annahu la yushra'u tasyahud ba'da sujud sahwi, ya, ini juga penting. Bahwa ketika tadi kita sujud sahwi itu kan ada dua sujud ya. Nah, antara dua sujud itu tidak ada tasyahudnya, jadi langsung salam. Setelah dua sujud tadi tidak ada tasyahud, jadi sujud, berdiri, duduk, sujud lagi baru langsung salam ya, tidak perlu ada tasyahud. Jawazu ruju'il musalli fi qadri salati nafsihi ila qawli ghairihi. Ya, jadi musalli, seorang yang sholat itu harus bertanya. Ya, jadi imam itu harus bertanya. Ini sudah benar apa salah, atau sudah genap apa tidak itu. Ya, jadi bertanya.
Tidak ada masalah seorang imam itu bertanya kepada makmumnya jika memang makmumnya juga itu tidak mengingatkan. Ya. Kemudian bayanu maka alaihi syaikhan ihtarama. Ini menampakkan juga, hadis ini menampakkan bahwa betapa Abu Bakar dan Umar itu sangat menghormati Nabi. Ya. Kita tahu bahwa dua sahabat Nabi yang sangat mulia ini, yang selalu menempel Nabi dimanapun saja beliau berada, ya, ketika berada di luar maksudnya, itu adalah sangat luar biasa. Nah, ketika ada kesalahan dari Nabi, keduanya tidak langsung menegur, ya, itu menandakan bahwa beliau keduanya itu sangat menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sihhatul bina, ya, walau talal fasl, ya, artinya bahwa boleh seseorang itu melanjutkan sholatnya apa yang tadi yang dilupakan itu meskipun barangkali ada jeda, ya, ada jeda di situ, ya, sampai ada dialog, sekali lagi tidak membatalkan sholat. As-sahwu la yubtilus shalah. Sekali lagi, lupa itu tidak membatalkan sholat. Lupa itu tidak membatalkan sholat. Ya. Kemudian wahyu rahmatullah subhanahu wa ta'ala ingin disampaikan di sini bahwa yang disyariatkan untuk sujud sahwi itu adalah pertama perkara yang rukun, ya, rukun sholat. Nah, rukun sholat ini seperti rakaat. Nah, rukun sholat ini harus diambil, tidak bisa hanya sujud sahwi. Jadi dia harus mengambil satu rakaat, kemudian setelah itu dia sujud. Nah, kemudian juga wajib sholat seperti tasyahud awal. Nah, itu dia kalau dia lupa, ya, tasyahud awal, maka dia cukup sujud saja, tidak perlu diambil satu rakaat. Jadi yang diambil satu rakaat itu adalah seperti Fatihah, itu ambil satu rakaat. Nah, Ustaz, jika imam harusnya rakaat terakhir harusnya duduk, nah, maka diingatkan dulu. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ini. Ustaz, jika imam harusnya rakaat terakhir, ya, harusnya di atas tasyahud akhir umpamanya, tapi kok dia masih berdiri, nah, ingatkan. Nah, kalau diingatkan dia tetap, ya, biarkan dia duduk, biarkan dia berdiri, ya, tapi kita kita duduk saja. Nah, nanti tapi tunggu dia sampai duduk, sampai duduk. Nah, kemudian dia salam, nanti diingatkan, tadi sudah 4 rakaat, jenengan kelebihan umpamanya. Nah, imam yang baik yang mengerti hukum, ya, ya, seharusnya tadi dia langsung duduk, ya, karena diingatkan oleh makmum, ya, soalnya gitu. Nah, tapi kalau dia tetap pada pendiriannya, maka makmum tetap duduk menunggu dia sampai selesai. Nah, ketika nanti setelah salam, nanti diingatkan kelebihan. Nah, kalau dia tahu itu, maka langsung dia sujud sahwi 2 kali. Nah, itu kalau imam yang mengerti tentang hukum. Nah, jadi sujudnya setelah salam. Jadi setelah salam diingatkan, ini tolong sujud 2 kali karena kelebihan umpamanya. Terus setelah itu dia sujud, kemudian setelah sujud 2 kali, sujud sahwi, setelah itu nanti dia salam. Nah, kita ikut sujud sahwinya itu. Ya, tapi kalau berdirinya tidak, karena kita sudah yakin, makmum sudah yakin bahwa rakaatnya sudah pas. Nah, jadi imam saja yang mengerjakan sendiri. Nanti kalau sudah selesai salam baru kita ingatkan untuk sujud sahwi. Allahu ta'ala alam. Wabillahi subhanahu wa ta'ala, semoga ada manfaatnya. Kita doakan saudara-saudara kita yang sekarang ini barangkali dalam masih menunggu penyembuhan dan lain sebagainya, semoga segera diberi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina Muhammadin wa radhiyallahu an kulli sahabati rasulih ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'al istima'ana hadza istima'an mubaraka wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuma. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah. Allahumma la sihhata illa ma ja'altahu sihha wa la 'afiyata illa ma ja'altahu 'afiyah.
اللهم ارفع عنا البلاء ووباء Amin. كورونا يا رب عن بلدنا هذا خاصة. اللهم ارفع عنا البلاء ووباء كورونا يا رب عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما Amin. علمتنا وعلمنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا علما ينفعنا في الدين Amin. والدنيا والآخرة. اللهم Amin. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته Amin. ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا أديته. يا قوي يا عزيز يا سميع الدعاء إنك أنت السميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, terima kasih Prof. Sadus. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Maturnuwun Ustadz. Assalamualaikum. Maturnuwun Ustaz. Allah ilmunya. Terima kasih Prof. Sadun, Mbak Yuni. Nuwun untuk semua.